Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Optimalisasi Layanan Kolaborasi antara Guru dan Orang Tua Peserta Didik dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sri Agustin Bakari SPD, NIP 1991112-2022-21-2003. Unit kerja SMK Negeri 1 Bulang Utara. Nomor daftar hadir 12. Pendahuluan. Pelaksanaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas program orientasi. Orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui P3K. Selain itu, mengetahui identitas Provinsi Gorontalo meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Pelaksanaan orientasi. Maksud, pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Visi dan misi pemerintah Provinsi Gorontalo. Visi, terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Misi, mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Organisasi dan tata kerja. Peraturan Gubernur Pergub Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja pemerintah daerah. Organisasinya, yang pertama Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dan lain-lain. Tata kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan sekretariat daerah, serta dengan instansi lain di luar sekretariat daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Visi dan misi SMK Negeri 1 Bulang Utara. Visi, terwujudnya lulusan berkarakter kompeten, berbudaya, berwawasan lingkungan, serta berjiwa entrepreneurship sesuai profil pelajar Pancasila. Misi, menerapkan nilai-nilai religius dan berkarakter terhadap siswa didik melalui pembiasan sikap dan perilaku mengacu pada profil pelajar Pancasila, melakukan pembelajaran selaras dengan kebutuhan Dudika, serta mengacu pada kurikulum merdeka, melaksanakan pembelajaran berbasis proyek dan aktualisasi diri serta peduli pada lingkungan, memiliki guru dan peserta didik yang bersertifikasi kompetensi, menjalin kerjasama dengan Dudika untuk mengembangkan kompetensi guru dan peserta didik melalui magang industri, menjalin kerjasama dengan Dudika untuk mengembangkan kompetensi guru dan peserta didik melalui magang industri, melaksanakan pembelajaran yang berbentuk jiwa entrepreneurship dan kompeten di bidang soft skill, menguatkan kerjasama dengan Dudika. Tugas dan fungsi jabatan guru BK, mensosialisasikan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah kepada seluruh stakeholder dan orang tua khususnya kepada siswa, merumuskan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, melakukan need assessment yang terkait dengan karakteristik peserta didik, tugas-tugas perkembangan, masalah-masalah yang dialami, motivasi belajar dan sebagainya. Memorganisasikan dan mengelola program bimbingan dan konseling, memberikan program layanan bimbingan kepada peserta didik tentang berbagai aspek kehidupan
yang berguna bagi peserta didik, melaksanakan evaluasi terhadap proses dan hasil atas layanan yang telah diberikan, melakukan tindak lanjut untuk perbaikan terhadap hasil evaluasi layanan bimbingan dan konseling. Rencana kerja tahunan, unit kerja, identifikasi isu, SMK Negeri 1 Bolang Utara. 1. Rendahnya disiplin siswa terhadap tata tertib sekolah. 2. Belum optimalnya supervisi dan evaluasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 3. Belum optimal layanan kolaborasi antara guru dan orang tua peserta didik dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Isu yang diangkat, belum optimal layanan kolaborasi antara guru dan orang tua peserta didik dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Gagasan kreatif atau isu yang diangkat, optimalisasi layanan kolaborasi antara guru dan orang tua peserta didik dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Gagasan kreatif, optimalisasi layanan kolaborasi antara guru dan orang tua peserta didik dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Kegiatan penjabaran gagasan kreatif, konsultasi dengan kepala sekolah dan koordinasi bersama koordinator bimbingan dan konseling. Pada kegiatan pertama, pada kegiatan kedua, menyusun alur mekanisme layan kolaborasi antara guru dan orang tua peserta didik. Kegiatan 3, sosialisasi dan komunikasi. Kegiatan 4, pelaksanaan kolaborasi. Kegiatan 5, monitoring dan evaluasi. Kegiatan 6, penguatan dan kelanjutan program. Rencana kegiatan jangka menengah, yaitu dalam 3 tahun. Tahun pertama yaitu sosialisasi kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah kepada stakeholder, peserta didik, dan orang tua, mengorganisasikan dan mengelola program bimbingan dan konseling, melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling, mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Nah, pada program ini tetap sama pada tahun berikutnya karena kegiatan ini harus dilaksanakan setiap tahun. Menutup kesimpulannya, integrasi nilai-nilai berakhlak. Mengintegrasikan nilai-nilai berakhlak dalam setiap aspek kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Peningkatan kolaborasi, menerapkan strategi untuk meningkatkan kolaborasi antara guru dan orang tua peserta didik sangat penting. Pengembangan kompetensi, mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan untuk menambah keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Pemantauan dan evaluasi berkala, melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap layanan bimbingan dan konseling adalah penting untuk mengukur efektivitasnya. Pemantauan, rencana ini menekankan pentingnya komitmen dan berkelanjutan dari semua pihak terlibat. Menutup, saran ditujukan kepada kepala sekolah sebagai rekomendasi. Membuat rencana strategis, implementasinya rencana strategis yang jelas dan terstruktur untuk meningkatkan kolaborasi antara guru dan orang tua. Penguatan komunikasi, fokus pada penguatan komunikasi antara guru dan orang tua. Sediakan plafon atau forum yang memfasilitasi komunikasi dua arah secara teratur. Pendidikan dan pelatihan, sediakan pendidikan dan pelatihan kepada guru dan orang tua mengenai pentingnya kolaborasi dalam mendukung perkembangan peserta didik, membangun budaya kolaboratif, aktif mendorong dan membangun budaya kolaboratif di antara staf guru dan orang tua. Penyediaan sumber daya mendukung, pastikan tersedianya sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk mendukung layanan bimbingan dan konseling yang kolaboratif. Pemantauan dan evaluasi berkala, lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Mendorong partisipasi aktif dari semua pihak terkait, termasuk guru, orang tua, dan staf pendukung sekolah dalam mengimplementasikan dan meningkatkan layanan mereka. Itulah hasil dari laporan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.